Ya sudah tidak ada kalau Berarti posisi aturan. Bapak kuat sekarang. Iya. Gimana? Sudah mengajukan SPPT semua tanah itu. Kantor desa, kantor polsek itu termasuk ke plottingan tanah itu. PTPN ini feodalisme kayak. Jadi orang-orang PTPN seolah-olah tanahnya itu tanah nenek moyangnya. Baik, bertemu lagi dengan saya Yusuf Suparman dalam Bincang-Bincang Pasundan. Saat ini saya kedatangan Kepala Desa Jalan Cagak, Kang Indra, hatur nuhun sudah datang ke sini. Pak Kades ini datang ke podcast Bincang-Bincang Pasundan untuk menjelaskan isu yang tengah ramai di desanya. Ada isu bahwa warga di sana di Desa Jalan Cagak itu resah karena warga yang menempati lahan ex-HGU PTPN itu resah katanya PTPN akan mengambil alih kembali tanah itu. Di situ sudah ada rumah, infonya yang sudah ditempati warga puluhan tahun. Adanya isu ini mereka menjadi khawatir dan mengadukan hal ini kepada Pak Kades ya. Dan Pak Kades berada di posisi siap membela warganya yang saat ini lagi resah mau digusur lah kira-kira gitu. Nah, terima kasih Pak Kades sudah datang ke Bincang-Bincang Pasundan. Pak Kades, apakah betul informasi yang beredar itu, ya termasuk Pak Kades sendiri yang menyampaikan bahwa PTPN mau mengambil ex-HGU yang sekarang ex-HGU itu lahan itu sudah ditempati oleh warga, bahkan sudah ada rumah. Betul nggak itu? Terima kasih Kang Yusuf dari Pasundan Express. Saya teristimewa ini langsung dengan Pimret ya. Jadi begini Kang Yusuf, terima kasih saya sudah diizinkan untuk berbicara di podcast Pasundan Express ini terkait dengan berita tersebut. Saya kedatangan warga bahwa warga didatangi oleh tim Satgas. Satgas apa? Satgas pengamanan aset PTPN gitu ya. Jadi untuk isu yang lebih jauhnya ya yang namanya juga kabar. Warga tuh kadang sejengkal jadi sedepa gitu. Tapi yang jelas dari awal itu saya mendapat kabar bahwa kedatangan tim Satgas. Bahwa memberitahukan bahwa tanah tersebut itu adalah aset dari PTPN Ciater masuk ya gitu kan. Nah, yang menjadi keresahan warga itu ketika kedatangan itu kan pasti pikirannya kemana-mana. Akhirnya kalau saya, Kang Yusuf, ke warga itu sering memberi arahan sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya saya bersifat normatif, tidak ada provokatif. Saya beritahu apa yang saya tahu tentang undang-undang pertanahan. Itu aja sebenarnya. Jadi posisi itu warga ngadu ke Pak Kades bahwa ada tim Satgas PTPN untuk ya intinya ini tanah PTPN loh, gitu. Jadi warga yang mempertanyakan kenapa tinggal di situ mungkin ya, kira-kira gitu ya. Iya, gitulah. Tapi apakah betul yang ditempati warga? Infonya kan 112 kepala keluarga, berarti di situ ada sekitar 100-an rumah yang sudah berdiri di lahan sudah bangunan. Itu statusnya betul bisa dipastikan tanahnya X ya, berarti bekas PTPN itu atau gimana? Betul, itu tanah ex-HGU PTPN. Dasar disebut ex-HGU itu apa? Dulu tanah itu adalah bedeng. Bedeng itu tempat beristirahatnya para karyawan PTPN, perkebunan ya, yang namanya setelah metik itu bedeng. Nah, tahun dulu itu bedeng. Nah, kemudian pada tahun 90-an berdirilah rumah-rumah di sana ya, termasuk kantor desa, kantor polsek itu termasuk ke plottingan tanah itu. Nah, sampai di pinggir halaman polsek pun sama itu menjadi tanah ex-HGU PTPN. Nah, ketika tahun 99 pada waktu itu kita pertama berusaha bagaimana caranya bahwa pengajuan tanah ini bisa dimiliki, menjadi hak milik gitu. Nah, ketika itu ada dibentuk tim almarhum Abah Sutarman, kemudian almarhum Aki Wahyudin pada waktu itu Kepala Desa Jalan Cagak membuat tim khusus untuk proses pelepasan tanah
yang ditempati warga itu. Tahun 2002 setelah habis perpanjangan habis HGU PTPN diajukan dan kemudian oleh pihak PPN pada waktu itu disarankan untuk meminta pelepasan dari PTPN. Oke, jadi posisinya dapat dipastikan itu ex HGU. Tanah itu ya ex HGU. Betul, itu ex HGU. Kalau misalkan tadi Bapak kan nyinggung bahwa PTPN itu udah habis HGU-nya ya? Habis HGU-nya. Kalau udah habis HGU-nya, tanah itu berarti siapa tuannya? Biasanya yang menurut aturan, apalagi tanah tersebut kan itu tanah negara kan. Apalagi walaupun itu dalam penguasaan PTPN, artinya itu menjadi aset PTPN. Meskipun sudah habis HGU-nya 2000. Iya, 2002. Akan tetapi di dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang lupa lagi. Tanah tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Berarti itu termasuk tanah terlantar. Oleh PTPN tidak diapa-apakan, itu kan digarapnya oleh warga, ditempatinya oleh warga. Tidak diapa-apakan oleh PTPN. Tidak diapa-apakan, tidak ada tindakan tegas atau apapun yang jelas itu sudah dianggap terlantar, apalagi selama puluhan tahun itu. Nah, kemudian kita ajukan waktu itu ajuan dilepaskan dari perpanjangan HGU. Akan tetapi akhirnya BPN menyuruh bahwa kita Aki Lurah itu waktu itu langsung minta pelepasan ke PTPN. PTPN tidak memberikan. Nah, seiring berjalan waktu, ini HGU itu ternyata tidak diperpanjang terus oleh PTPN. Iya. Akhirnya sekitar negara mungkin yang tidak memberikan perpanjangan ke PTPN. Intinya saya juga tidak tahu ya. Yang jelas perpanjangan itu belum disetujui aja. Iya. Atau nggak tahu belum dilakukan. Berarti sampai hari ini belum hari ini tidak ada. Nah, nanti terus menurut Bapak ketika dia datang untuk mengambil itu punya hak nggak? Ya, sudah tidak ada hak. Kalau posisi aturan, Bapak kuat sekarang. Iya. Bisa dibilang kuat itu Kang Yusuf. Pertama, kita itu sudah sudah mengajukan SPPT semua tanah itu. Ya, SPPT itu walaupun bukan bukti kepemilikan, akan tetapi sebagai bukti penguasaan fisik. Pertama ya. Yang kedua sebagai bukti itikat baik. Iya. Yang ketiga sebagai bukti administratif aktif. Iya. Selama puluhan tahun PTPN tidak pernah membayar pajak tersebut. Nah, sekarang warga dengan itikat baik bidang per bidang kemudian dibayarkan, masuklah ke negara. Saya yakin ketika itu dikeluarkan, Bapenda punya dasar karena HGU-nya habis. Iya. Nah, sekarang sudah 25 tahun lebih, ada hak menurut Undang-Undang Agraria ketika sudah ditempati 20 bisa diajukan untuk redis. Iya, ada program reforma agraria itu ya. Ya, berarti udah diajukan belum? Sudah diajukan pada hampir disetujui, akan tetapi tetap BPN meminta harus PTPN yang melepaskan haknya. Hak dari mana PTPN melepaskan? Hak terhadap tanahnya saja sudah tidak ada. Iya. Itu loh. Nah, saya ternyata baru hafal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada turunan terkait pengaturan tanah ini. Tapi kemudian pada tahun 2021 itu keluarlah Undang-Undang Nomor 20 tentang tadi penataan kawasan dan tanah terlantar. Nah, di sana jelas kalau seandainya tanah ditelantarkan dikuasai oleh negara, berarti kami bisa tuh sekarang mengajukan redistribusi tanpa harus ada pelepasan dari PTPN. Berarti nanti bisa dapat sertifikat mungkin itu ya, sertifikat Insya Allah, tanah ini sebagai haknya. harus tim. Oke, Pak Kades, itu yang menjadi kekhawatiran ya, tadi kan isunya mau diambil kembali lah gitu ya. Itu sebenarnya berapa hektar sebetulnya? 1,4 kalau yang ditempati warga. Yang ditempati warga sama atau untuk desa. Fasilitas umum lah gitu, berapa hektar? Desa itu. Desa itu masuk. Iya, kantor desa pun masuk. Berarti kalau misalkan tadi itu diambil, berarti itu dibongkar gitu? Iya, itu sama kantor Polsek juga. Polsek masuk? Yang sampai pinggir jalan itu? Iya, Polsek itu tanah PTPN juga. Iya. Sebentar saya lihat dulu ini.
pemukiman penduduk Iya. dan kantor Polsek Jalan Cagak termasuk areal yang dilepaskan gitu. 2 hektar. 2 hektar totalnya. Ada lahan garapan juga nggak yang Nggak digarap? ada. Kalau itu mah semua sudah menjadi rumah. Oh berarti intinya yang dikhawatirkan itu rumah bangunan itu ya? Bangunan. Bukan ada lahan garapan lain? Nggak ada. Kita tidak berbicara garapan dulu Kang sekarang. Kalau garapan itu ya silakan prosedurnya seperti Oh iya. apa silakan. Tapi yang dipertahankan itu ya rumah yang rumah. kantor desa itu polsek Iya. mungkin ya? Itu ya. Jadi yang saya kadang suka senyum-senyum sendiri itu PTPN ini feodalisme kayak. Jadi orang-orang PTPN seolah-olah tanahnya itu tanah nenek moyangnya. Jadi dengan Iya. serta merta gitu bahwa ini tanah gua lo gitu. Gitu Oke. aja. Nah Pak Kades kan ini baru ya informasi yang dari warga datang ke Pak Kades kegelisahan sehingga Pak Kades juga buat statement di media sosial. Ada nggak upaya Pak Kades datang ke PTPN untuk ya memastikan benar nggak ini warga saya kemarin didatengin oleh Satgas? Ada upaya ke Bandung misalkan datang atau ke Jakarta? Enggak, sampai justru saya membuat itu agar mereka datang mengklarifikasi dasarnya mana gitu atas pengakuan itu. Karena saya juga kalau itu sudah dipastikan karena ada foto, warga kami memfoto gitu. Ada yang datang Satgas. Ada yang datang. Ada bukti gitu. itu ya. Ada buktinya kalau itu sudah benar. Cuma kan datang ke pemukiman warga gitu. Datang ke salah satu ketua kelompoknya. Ada ke sana datang kemudian berbicara bahwa ini lahan ini akan kami pelang lagi. Pelangnya kemana katanya? Udah dicabut. Ya. Itu aja. Ya berarti ini juga salah satu PR juga nih termasuk Pak Kades ya termasuk kita media untuk konfirmasi juga nih ke pihak PTPN. Ya, mungkin bisa jadi jangan-jangan yang dipersoalkan ya tadi yang ditanya itu sebenarnya yang ada garapan juga warga di sana mungkin Pak. Kalau urusan pemukiman masa sih gitu PTPN mau ngacak-ngacak lah bahasanya atau ini sepertinya enggak juga gitu sepertinya ya apalagi di situ ada kantor desa kantor polsek gitu. Justru itu harus dikelirkan Pak Kades salah satu karena kan udah isunya udah ramai tuh sama Pak Kades. Karena kenapa saya sering menggunakan media sosial menjadi satu kekuatan informasi itu karena begini Kang Yusuf sekarang ketika kita diam berarti kita dianggap lemah. Kalau sekarang itu saya insya Allah di akhir jabatan ini untuk warga saya tidak takut. Untuk bela keluarga saya tidak takut sama sekali. Insya Allah saya hanya takut sama Allah dan malaikat. Itu aja. Intinya saya kalau untuk warga. Tapi kalau untuk diri pribadi, kalau seandainya salah ya salah kalau diri pribadi gitu ya. Tapi kalau untuk warga ini lain, semangatnya juga lain. Gitu itu aja. Beda, kawanina beda. Ya jadi intinya mah Pak Kades mah ingin memastikan bahwa keresahan warga itu bisa segera diatasi lah. Jangan sampai tadi keresahan warga itu terjadi akan ada diambil alih lah. Datang sini tuh biar nanti Kang Yusuf pun bisa mengundang pihak PTPN. Saya datang ke sini tuh biar nanti diwawancara kan nanti ada klop gitu ya. Dan sampai saat ini saya tunggu. Tadi hanya via telepon aja dan itu pun telepon bukan hal-hal yang menyentuh masalah tanah yang itu. Artinya begini aja. Saya atas nama pemerintahan desa Jalan Cagak, bagaimanapun itu nanti situasinya seperti apa, pokoknya saya sampai titik darah penghabisan akan membela warga desa Jalan Cagak yang sudah menempati puluhan tahun itu. Yang jelas prosedur kita sudah tempuh. Jadi ente sagawayah gitulah. Jadi walaupun ada yang komen, aduh kaduhung ya nenek saya nggak kebagian padahal dulu karyawan PTPN gitu, tapi ente nyirian bukan. Ini spontanitas. Jadi mereka nggak punya tempat tinggal, mereka diam di sana, akhirnya bikin rumah-rumah gitu. Ya artinya kan Pak Kades perlu dikelirkan kan bahwa itu jelas bahwa itu adalah lahan ex HGU PTPN dan statusnya berarti kan warga juga sebetulnya dia belum punya sertifikat, belum sah dia sebagai pemiliknya karena belum ini artinya PR Pak Kades untuk memastikan status
tanah yang ditempati warga itu harus clear gitu. Itu mungkin Pak Kades. Ya, betul. Karena iya kan ini kan berdiri di atas ketidakpastian juga kan. Ya. Kalau belum punya sertifikat tanah, baru bahasan di lembur maki kitir gini Ya, kan. kalau kitir, baru gitu. SPPT Baru lah. Gitu. SPPT Itu lah. juga mungkin salah satu tugas yang Itu. harus diselesaikan. Tugasnya memang Pak kita Kades. sekarang menuju ke redistribusi tanah untuk program. dan sudah masuk ke program reforma agraria. Buktinya ada bahwa kita sudah masuk di data reforma agraria Kabupaten Subang. Alhamdulillah yang mudah. Makanya ketika sudah masuk data reforma agraria, berarti sudah masuk plottingan. Tahu-tahu datang gitu jelema gitu, cik bahwa saya ini dari PTP. Iya, berarti udah Gitu aja udah proses menuju ke sana. Iya, ya. mudah-mudahan. Mempertahankan itulah ya. Iya, Terlepas dari ada yang datang dari katanya berarti kan itu harus diselesaikan kan? Iya, makanya saya langsung saya mah kan namun urusan nyentuh warga aja gitu Kang Yusuf, emosi itu suka betul-betul. Jadi ya itulah. Oke. Siap, terima kasih Pak Kades. Yes, Mudah-mudahan ada kabar terbarunya nanti mungkin di minggu depan apa nih kelanjutan dari keresahan yang Pak Kades sampaikan dan warga sampaikan ke Pak Kades. Terima kasih. Nanti kita bertemu lagi dalam program podcast Bincang-Bincang Pasundan. Oke.